Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semuanya sudah dapat buku LKS dari Pak Guru? Iya, marilah kita awali pertemuan yang pertama di semester yang pertama di kelas yang paling baru, yaitu kelas 4. Anak-anakku, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan yang pertama, semester yang pertama, di kelas yang baru, kelas 4, yaitu tentang mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan jelas sesuai dengan ilmu tajwid. Tartil maksudnya jika kita membaca Al-Quran yaitu dengan perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jika sebuah rumah dibangun dengan kebiasaan membaca Al-Quran oleh tiap anggota keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya, menaunginya dengan ketenangan dan keselamatan. Marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca surat Al-Falaq bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat yang diturunkan sesudah surat Al-Fil. Dalam Al-Quran, surat Falaq masuk dalam urutan yang ke-113. Al-Falaq artinya waktu subuh dan termasuk golongan surat Makkiyah. Ingat kan? Surat Makkiyah itu apa? Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Sering membaca surat Al-Falaq terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Surat Al-Falaq menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Anak-anakku yang hebat, di sini Pak Guru akan menjelaskan makna kandungan surat Al-Falaq. Salah satu kandungan surat Al-Falaq adalah
perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang ada di dunia ini. Bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq antara lain, yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya, makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah ada dua macam. Ada yang pertama makhluk yang nyata. Seperti apa? Seperti para perampok, pencuri, ya, begal dan lain sebagainya. Yang kedua, makhluk yang tidak kelihatan, yaitu makhluk halus. Ada setan, ada jin, ya. Itu kejahatan-kejahatan yang diciptakan atau yang berasal dari makhluk Allah. Dan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dari kejahatan apabila malam telah gelap gulita. Ingat anak-anakku, ketika malam sudah gelap, kita tanpa alat, tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Oleh karena itu, ketika malam sudah gelap gulita, banyak kejahatan di dalam kegelapan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Contohnya, malam-malam misalnya kita jalan tanpa lampu, bisa saja kita terperosok, bisa saja ada binatang buas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Karena apa? Karena yang namanya tukang sihir itu tidak pernah pandang buluh kalau mereka ingin mencelakakan manusia. Oleh karena itu kita dianjurkan perbanyak membaca surat Al-Falaq. Karena zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah disihir, pernah mendapat kiriman sihir, ya, dari seorang tukang sihir yang bernama Labid bin Al-Asham, seorang Yahudi yang menggunakan ilmu sihir untuk mencelakakan musuh-musuhnya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpulan tali. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul tali satu persatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan. Dan yang keempat, kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Falaq yaitu kejahatan dari orang-orang yang dengki atau hasad. Apabila mereka dengki. Itulah yang dapat Pak Guru sampaikan, yang dapat Pak Guru kemukakan karena waktunya yang sangat sedikit. Tidak boleh lebih dari 5 menit, bahkan tidak bisa melebihi 15 menit. Oleh karena itu, ya, kita Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ada pesan. Yang pertama, hafalkan, baca berulang-ulang surat Al-Falaq tersebut. Setelah itu kirimkan videonya. Di video
lalu kirimkan ke Pak Guru. Siapa yang tidak mengirimkan tidak akan mendapatkan nilai. Ingat, itu pesan Pak Guru. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.